Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Biarlah aku akan terus bermazmur di sepanjang hidupku. Biarlah mulutku akan terus menceritakan perbuatannya yang ajaib. Karena Tuhan itu baik. Amin. Apa kabar Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube? Pasti luar biasa. Bapak Ibu yang ada di sini juga luar biasa. Enggak peduli apapun yang sedang kita hadapi. Kita punya Tuhan yang besar. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, ya. Dan aku tahu bahwa selama masih ada matahari, selama masih ada nafas, kebaikannya akan terus tercurah bagi kami. Mujizatnya akan terus terjadi dalam hidup kami. Amin. Keadaan-keadaan yang terjadi belakangan hari ini dengan pemberitaan yang tanpa batas ya Bapak Ibu. Begitu pegang HP, semua berita langsung muncul, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Bayangkan kalau tiba-tiba muncul pembunuhan terus orangnya disayat-sayat, itu kan nggak enak banget, tapi muncul. Kalau saya mencari nggak bakalan saya cari berita-berita seperti itu. Pilihannya mau tetap menyaksikan atau tidak, itu kan ada pada kita, ya. Media sosial begitu banyak, ya, terpapar di depan kita. Ini masalah loh bagi orang tua kalau kita tidak mendidik anak-anak kita sejak dini. Karena untuk memfilter itu zaman ini udah nggak kayak zaman kita dulu, ya. Kalau zaman dulu Indosiar itu ada, kita bisa atur programnya. Zaman ini nih apa? Begitu tuh anak pegang HP, maka dunia ada di depannya. Apa yang dia makan, apa yang dia sedang konsumsi, nikmati, kita nggak tahu kalau kita nggak perhatikan. Jadi mari kita lebih mawas, lebih aware dengan keadaan di sekitar kita. Ya, fenomena yang bagus akhir-akhir ini saya suka kaget. Perempuan-perempuan berjilbab tapi menceritakan tentang Kristus. Ya, mereka tidak lepas, mereka tetap seperti apa adanya. Bahkan ada satu, saya kira dia ngapain, ternyata dia bernyanyi lagu-lagu gereja, ya, tetap dengan jilbab. Kemarin ada satu bapak, dia melafalkan dengan model mengaji Yohanes 3 ayat 16. Ternyata dia sudah bersaksi di gereja. Fenomena sebaliknya juga ada, ya, yang percaya Yesus lalu tinggalkan Yesus karena uang, karena makan, karena cewek, karena cowok, karena promosi dan berbagai macam. Ya, jadi ini fenomena akhir zaman sesungguhnya. Ya, beberapa waktu ini kalau Bapak Ibu ikuti beberapa tahun sebenarnya sebelum pandemi itu sudah terjadi, ada seorang penceramah, dia biasanya membawa satu orang Kristen. Ya, kita nggak tahu orang Kristen itu dari mana. Ya, baik Kristen, baik Katolik. Lalu dia bertanya, di ayat Alkitabmu di mana yang menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan? Ya, ada yang pernah nonton? Lalu singkat cerita orang itu nggak bisa jawab dan akhirnya yang terjadi adalah dia kemudian pindah agama. Boten, ya, ada-ada aja. Sudah ditulis di dalam surat Petrus, 2 Petrus 2 ayat 1 ayat 2. Akhir-akhir ini banyak berita-berita pengajaran-pengajaran baru yang mulai mempertanyakan ketuhanan Tuhan Yesus, mulai meragukan ketuhanan Tuhan Yesus. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bagaimana kita tahu itu palsu kalau kita tidak tahu yang asli? Betul ya? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang menebus kita? Tuhan Yesus. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah menyangkal Yesus. Apapun situasi kita,
Karena itu sebenarnya awal dari kebinasaan. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dalam 2 Timotius 3, mari kita mulai perhatikan keadaan-keadaan yang terjadi, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kita meyakini bahwa ini adalah akhir zaman. Kenapa? Sudah banyak tanda-tandanya. Sudah banyak tanda-tanda pembuktian bahwa ini adalah masa dari akhir zaman. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mari coba kita cek and recheck. Jangan-jangan kita sudah terseret dalam kategori yang dibaca ini, manusia akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kalau ada yang meminta tolong, masih adakah belas kasihan dalam hati kita? Menjadi hamba uang. Kalau gara-gara uang bisa ribut. Uang itu, saya kemarin kakak saya share satu buku judulnya Kuasa Uang. Saya belum secara utuh membaca atau dengar ceritanya, tapi sebagian-sebagian yang dia cerita. Ternyata bahwa uang itu ada roh di baliknya. Makanya kalau orang yang punya uang itu bisa berubah kalau uangnya banyak. Ada nggak di sekitar kita yang kalau ada uang banyak terus berubah? Kenapa? Cenderung apa? Tanpa disadari jadi sombong ya. Kita kan kadang-kadang nggak sadar. Uang itu betul-betul ternyata ada rohnya. Makanya Tuhan Yesus itu menyamakan, menyetarakan, mensejajarkan dirinya dengan mamon. Saya nggak tahu tuh di ayat mana itu. Pilihlah bagimu sekarang. Tidak bisa satu orang mengabdi untuk 2 tuan. Karena kalau dia mengabdi untuk 2 tuan, dia akan mengasihi yang lain dan dia akan yang lainnya kurang gitu. Nggak bisa adil. Nah, Tuhan menyamakan Tuhan itu dengan mamon. Karena Tuhan tahu manusia itu dia punya kecenderungan. Kemarin ada TikTok itu kan, di sini love, di sini uang. Ayo loh. Ada tuh. Kemarin saya tanya sama Stanley, "Oh, kamu lebih milih love ya?" Soalnya dia langsung Ada yang lainnya kan begini. Dia mau pilih, dia pelan-pelan dia lihat gini akhirnya dia pelan-pelan dia pilih uang. Ya. Ini kan kenyataan. Orang bilang begini, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul ya? Tapi kalau segala-segalanya itu kita melebihi Tuhan, maka kita sebenarnya berdosa. Setuju ya? Kita bisa perlu uang tapi bukan hamba uang. Kalau kata hamba itu artinya kita tidak punya arti. Makanya ada orang yang kalau dikasih uang dia bisa dibeli. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati membual dan menyombongkan diri. Memfitnah, suka berontak terhadap orang tua. Ayo anak-anak, coba pikirkan dirimu, ya. Karena ini masa-masa di mana kita akan menentukan langkah kita akan berada di mana setelah hidup ini. Tidak tahu berterima kasih, ya. Kalau dulu kita etika itu sangat luar biasa ya, menghormati, terima kasih, permisi, selamat pagi, itu bagian dari tata krama ya. Bahkan dinilai kalau ada orang anak-anak yang tidak di sekolah kita dibilang kalau anak-anak tidak bisa melakukan itu, maka biasanya guru punya penilaian, wah dia kurang pendidikan orang tua. Itu biasanya dinilainya ke gitu, ke situ ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Banyak teman saya dia nggak pusing. Hari ini kalau dia diajak agama apapun dia ikut. Karena dia ngerasa itu cuman untuk ditulis di KTP. Ini kata temanku yang aku protes. Itu cuman ditulis di KTP.
Toh hari-hari ibadahnya kan saya nggak jalanin. Ya. Bayangkan itu, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ada di sini yang sudah duduk manis di sini, bahkan ada yang pelayanan masih punya musuh di luar. Pastinya tidak boleh ya. Mungkin ada sedikit-sedikit dalam hati jengkel, tapi cepat selesaikan. Karena ketika kita dipanggil Tuhan, keadaan kita waktu dipanggil itu kita dalam keadaan apa? Ya. Mandi jasmani untuk masuk peti itu nggak penting, tapi di dalam ini kesiapan menghadap Sang Pencipta itu. Suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Perhatikan ayat 5-nya Bapak Ibu. Secara lahiriah kita duduk semua nih, ibadah nih. Secara lahiriah kelihatan nih jasmani nih lagi ibadah. Mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan firman Tuhan bilang gini, jauhilah mereka itu. Kalau ada Bapak Ibu punya teman, orang dekat, jauhi mereka. Karena itu firman Tuhan yang bilang, jangan lengah, masa ini bukan masa yang harus bersantai-santai. Anak-anak muda, pakai waktu ini orang tua untuk mulai kumpul keluarga, mulai pastikan asas-asasnya kembali jalankan, ya. Mesbah-mesbah doa itu kembali jalankan. Karena kalau kita nggak punya pengertian yang benar, iblis itu setiap hari menabur benih melalui berbagai cara. Dan kalau kita nggak kuat, kita nggak sadar, anak-anak kita bisa juga pergi. LGBT di mana-mana ternyata itu program dari setan untuk menghabiskan sebanyak mungkin manusia di muka bumi ini. Pihak sana, pihak yang jahat merancang untuk kejahatan itu siang dan malam. Bagaimana dengan pihak kita? Kadang-kadang kan kita baru kaget-kaget kalau kita sudah terjadi sesuatu. Iya ya, kita tiba-tiba ada bom di gereja, baru kita sadar. Padahal kesekian hari mungkin ada yang tetap merancang mikir cara kita nggak mikir. Ya. Begitu juga dengan hidup kita nggak tahu tiba-tiba ada benih setan yang muncul datang, tiba-tiba marah, tiba-tiba ada orang menyakiti lalu kita nggak bisa, dan macam-macam. Tiba-tiba divonis dokter dan macam-macam. Itu bisa terjadi kapan saja. Kemarin saya sharing tentang reaksi kita menentukan posisi Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka ketika ada sesuatu yang tiba-tiba itu pasti yang akan muncul duluan reaksi anak-anak Tuhan. Amin. Apa yang kita inputkan ke dalam itu yang akan menjadi output kita keluar. Mari Bapak Ibu, jangan lengah. Didik keluargamu, didik istrimu, didik anak-anakmu sebagai bapak-bapak. Fungsi imam, nabi, raja harus kembali digalakan. Ya, ngerti ya? Sebagai imam, dia yang mimpin keluarganya untuk bawa ke dalam mesbah atau berdoa. Sebagai nabi, dia mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada keluarganya. Sebagai raja, dia harus dihormati di keluarganya. Apa yang firman Tuhan katakan, itu ya dan amin. Karena dia tahu apa yang baik buat kita. Saya dulu, kalau papa saya bilang, jangan bergaul dengan orang yang jahat. Pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Papa ini, kan kita harus pergi ke tempat-tempat orang-orang jahat supaya kita mempengaruhi mereka. Saya mencoba memakai dalil, tapi itu nggak benar. Karena akhirnya betul-betul jadi kompromi. Tiap hari kita makan tidur, ketika orang itu buat hal-hal yang nggak baik, belum tentu kita enak untuk bicara. Lama-lama kita ikut juga melakukan. Lebih baik menjauh. Amin. Tinggalkan. Karena kita rentan dengan yang namanya dosa. Allah yang kudus, Bapa yang menciptakan kita, dia itu sangat ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Setuju nggak?
ada buktinya. Itu bukan sesuatu yang sekedar diomongkan. Tapi hal yang membuat dia tidak bisa tinggal bertahan lama dengan kita adalah dosa kita, pelanggaran kita. Kejadian 3 sebelum terjadi, Allah tuh jalan, betul ya Tante Nonce? Allah jalan dengan Adam di Taman Eden, ajak ngobrol. Ketika hubungan itu masih baik-baik saja, kreativitas Adam itu luar biasa, dia bisa kasih nama semua binatang. Ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang punya masalah, sehat, baik, itu koneksi yang baik. Tapi lihat begitu terjadi dosa, bahkan Kain bisa membunuh Habel. Pada saat itu belum ada tuh medsos yang bisa menceritakan ada pembunuhan. Tapi ide itu bisa ada karena sudah ada akses setan yang dikasih masuk. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, itu akan melindungi kita. Bapak Ibu mau percaya atau tidak, katakan amin. Karena hubungan dengan Tuhan itu yang sering menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Pertolongan Tuhan itu selalu tersedia, apalagi bagi anak-anak yang berteriak memanggil namanya. Ya. Nah, Allah sangat ingin tinggal bersama kita. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kenyataannya bahwa ternyata manusia juga tidak menginginkan hal itu. Dalam perjanjian lama, waktu Tuhan sebenarnya ingin menjadi raja atas Israel, bangsa Israel juga justru bilang begini, kasih kami raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan akhirnya Samuel jengkel. Lalu dalam 1 Samuel 8 ayat 7 dibilang begini, dengarkanlah perkataan, karena Samuel jengkel. Samuel bilang buat Tuhan mereka mau raja. Lalu Tuhan jawab begini, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita, kita kadang-kadang ingin menjadi raja, kita kadang-kadang mau memilih jalan kita sendiri, kita mau menentukan jalan kita sendiri. Sebenarnya itu tanpa kita sadari kita sudah menolak intervensi Tuhan. Terus buntutnya kalau ada masalah baru kita cari Tuhan. Kenapa Tuhan udah tahu kalau teman itu akan membawa saya kepada hal-hal yang buruk? Kenapa saya akan ditipu? Kok Tuhan gak batalkan di sini? Tuhan bilang, loh saya kasih kamu hak bebas. Otakmu saya kasih untuk mikir. Tapi ketika engkau tidak melibatkan saya bisa apa? Bayangkan sang pencipta itu, dia mau datang. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 11 kalau gak salah, Tuhan Yesus bilang apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini, saya percaya kita yang hadir di sini bahkan yang menyaksikan adalah orang-orang yang sangat berharap selalu ada Tuhan di dekat kita. Amin. Selalu ada Tuhan bersama kita. Di zaman perjanjian lama, tabernakel Musa, kemudian ada pondok Daud, lalu ada bait suci Salomo, itu sering menjadi representatif kehadiran Tuhan. Simbol Tuhan ada. Tuhan ada di dalam tabernakel. Makanya ada ruang kudus, ruang maha kudus, ada halaman ya, karena ada lambang Tuhan. Nah, orang nggak bisa masuk ke sana kalau ada dosa. Syukur buat kita yang hari ini hadir di sini ya. Kita bisa seenaknya, tapi sebenarnya itu masalah. Kita pikir kita baik-baik saja, kita melayani, kita bisa nyanyi, lompat-lompat, kita bisa main musik keren-keren, main shofar keren-keren. Padahal kita lagi dosa, padahal kita lagi marah-marah sama orang, kita lagi sombong, hati kita lagi gak benar. Kita gak mati. Seandainya itu zaman dulu, kita udah mati. Ya, kenapa bisa? Karena Tuhan Yesus menjadi pendamai itu selalu memberikan kita kesempatan. Itu bukti dia begitu menyayangi kita, saudara. Ya. Kemudian dalam satu peristiwa Salomo membangun bait suci, sebenarnya itu kerinduan Daud, tapi Tuhan membuat itu terjadi pada zaman Salomo dengan memakai banyak yang sudah menjadi tabungan Daud untuk Salomo punya pembangunan itu ya, di samping ada yang lain yang dia dapatkan sendiri. 1 Raja-Raja 8 ayat 12 sampai 13, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Lalu akhirnya jadilah bait Salomo itu, kemudian
di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Salomo ngomong begini waktu pentabisannya. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Dan kita tahu bahwa akhirnya bait suci Salomo pun dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Masa kegelapan, bangsa Israel dibantai setelah itu. Lalu secercah harapan pun muncul. Buka Yohanes 1 ayat 1, mari kita baca semua. Ya. Kita baca bersama-sama, tolong multimedia tampilkan ayat 1 sampai ayat 5. Pada mulanya 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bisa suaranya lebih besar? Firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya, Bapak Ibu yang ada di Zoom juga baca. Ayat 3. Segala sesuatu yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Lompat ayat 9. Terang yang sesungguhnya, 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam. Ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini rencana yang luar biasa. Ini bukti rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Walaupun manusia menolaknya, walaupun manusia bertingkah laku macam-macam, tapi kerinduannya sangat jelas. Dia sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Dia sangat mengasihi kita. Kadang-kadang dibandingkannya dengan kasih orang tua kepada anak, tapi kasih Tuhan itu lebih daripada kasih orang tua kepada anak. Ya, saya waktu kemarin sempat liburan sama anak saya. Dia biasa karena cuman sendiri, hidupnya cuman kerja, jadi baju-bajunya dia laundry. Selama saya ada di sana, saya langsung pergi beli jemuran, saya mulai nyuci. Dia ngomel-ngomel, "Mama kan datang liburan, saya senang kalau lihat mama tuh senang." Saya bilang gini, kamu tahu nggak, rasanya bahagia ketika seorang tua itu bisa berfungsi untuk anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini? Itu orang tua yang normal ya. Kalau orang tua yang nggak normal ya lain ya. Umumnya orang tua yang normal itu dia akan sangat senang kalau dia bisa membahagiakan anaknya, betul ya? Jadi saya itu sampai terus dia bilang udah nggak usah nangis karena saya baper, saya gini. Kamu tahu nggak, saya dari sejak kamu kerja, saya kan nggak pernah lihat karena dia sudah dipindahin ke tempat lain. Jadi saya foto dia waktu mau pergi kantor, dari pakai sepatu, pakai ini, apa dia. Mama apaan sih? Karena saya nggak pernah melihat itu. Karena saya beda kota gitu. Tapi rasa itu rasa yang senang banget, bisa nyuci, bisa gantung baju, bisa pokoknya bisa berarti gitu loh. Bayangkan Tuhan itu lebih dari manusia, dari orang tua yang bisa jahat juga sama anak. Jadi kasihnya itu luar biasa deh.
Dia mulai mikir nih, ini manusia nih dosa melulu. Padahal dia pengen deket. Aku mau jadi rajanya, dia nggak mau, ditolak. Kita biasa kadang-kadang kalau orang nyakitin kita, apa yang kita pikirkan? Ya sudah, emang gue bisa hidup kok tanpa kamu, gitu ya. Atau misalnya ya udah nggak apa-apa, nggak bicara juga nggak apa-apa, hidupku kan di utara, kamu di selatan, bisa saja kayak gitu ya. Atau kata-kata yang lain, yang harusnya nggak boleh, karena Tuhan menyuruh kita tetap menjadi anak-anak pembawa damai. Itulah anak-anak Allah. Amin. Ya. Jadi apa yang Tuhan lakukan ketika dia sudah benar-benar ditolak, dia tahu kelemahan kita yang tidak bisa hidup tanpa dosa, dia mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya. Di sini dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Nah, ada yang menarik nih. Saya pengen ngajak Bapak Ibu nih lihat ya bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dalam menulis dari kacamata mereka. Yohanes itu dia mulai dari tulisan ini. Kalau kita lihat di dalam Matius, dia mulai dengan silsilah Yesus yang dia ambil dari Abraham ya. Kalau Lukas dia ada tulis silsilah Yesus di Lukas 3, dia ambil agak panjang dari Adam. Tapi Yohanes dia ambilnya langsung seperti Kejadian pada mulanya, ya kan? Jadi dia tarik lebih jauh lagi. Ini hebatnya nih ya. Nah, saya ingin kembali kepada tadi fakta bahwa ternyata sesuai dengan tema saya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara tadi kita baca sama-sama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ayo mari kita cek sikap kita terhadap firman Tuhan. Waktu firman lagi ditaburin nih, lagi khotbah nih, apa yang Anda lagi lakukan dengan HP Anda? Apa yang Anda sedang lakukan ketika Anda sedang duduk di kursi? Pikiran Anda lagi ada di mana nih? Fokus Anda lagi ada di mana nih? Kalau firman Tuhan itu sama dengan Tuhan, seharusnya kita memberikan penghargaan buat firman itu. Amin. Seharusnya kita memberikan hormat kepada firman itu. Agama-agama lain yang mereka membuat dalam bentuk patung, seperti apa mereka membuat patung itu? Mereka hormat sama patung itu. Iya kan? Betul nggak? Kita punya orang-orang dari agama lain, teman-teman dari agama lain, mereka sangat menyanjung walaupun itu cuma dalam bentuk benda. Nah, kita nih kebablasan kadang-kadang. Karena firman Tuhan itu kita kadang-kadang bisa cuek. Salah satunya gini, saya tanya buat Bapak Ibu, mari kita jawab jujur, kita bisa hidup tanpa Tuhan nggak? Nah, kalau kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, harusnya kita nggak bisa hidup juga tanpa firman. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Harusnya seperti itu. Agama lain menyebutkan kalimatullah, iya kan Pak Wawan, betul ya? Isa binti Maryam itu disebut kalimatullah, artinya kalimat Allah yang menjadi manusia. Bahasa Ibraninya memra, bahasa Yunaninya logos. Ya. Firman-firman itu hanya menjadi tulisan mati, tapi kemudian diberikan kehidupan sama Allah dalam bentuk Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena isinya adalah firman Tuhan itu sendiri. Amin ya. Jadi jangan sampai ada orang yang menyesatkan. Yesus mengatakan dalam beberapa kali Yesus mengatakan bahwa dia adalah Bapa, Bapa adalah dia, mereka adalah satu ya. Yohanes 14 ayat 9 sampai 14 dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi kalau ada ajaran yang bilang Yesus bukan anak Allah, Yesus bukan bagian dari Allah, saudara sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sesat.
Mereka adalah tiga pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dialah Tritunggal. Tidak aku katakan dari diriku, kata Yesus, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dengar ini buat kita semua, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa Bapak Ibu? Bahkan lebih besar daripada itu. Jadi kalau Tuhan Yesus selama di bumi yang dia lakukan apa? Membangkitkan orang mati. Di zaman ini bisa nggak ada yang membangkitkan orang mati? Harusnya ada. Bapak Ibu nggak usah kaget. Karena di sini dibilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Ini jaminan Bapak Ibu. Ini jaminan. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Katakan amin. Jadi kalau doa dalam nama Tuhan Yesus. Udah doa panjang, di belakangnya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Saya pengen mari kita lihat ada 3 hal yang saya ingin bagi. Yang pertama latar belakang atau kronologis. Kenapa sampai firman itu bisa dikatakan Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Ternyata kita semua tahu bahwa nubuatan tentang lahirnya Tuhan Yesus itu sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Nabi Yeremia dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Selanjutnya juru selamat akan datang dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ditulis dalam Kejadian 12 ayat 3. Bapak Ibu dengar saja ya. Sambil mengerti bahwa memang ini benar kalau firman Allah itu adalah Tuhan sendiri ya. Sudah dinubuatkan, kitab suci mengungkapkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, sudah ditulis dalam Mika 5 ayat 2 dari seorang perawan yang memanggil dia Immanuel, dalam Yesaya 7 ayat 14 ya, akan menjadi pewaris tahta Raja Daud dan akan memerintah selama-lamanya. Dalam Yohanes 1 tadi kita sudah baca, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, Tuhan itu adalah kalimat Allah. Tuhan itu menjadi jelmaannya Allah. Roh Kudus ada padanya. Sehingga kita harus menjadi orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan Allah. Amin. Bahkan bukan cuma utusan, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Kenapa bisa? Karena di dalam Yesus ada aturan-aturannya, ada perintah-perintahnya, ada harapan-harapannya, janji-janjinya. Itulah yang kita bisa temukan di dalam yang namanya firman Tuhan. Di dalam Kejadian sampai Wahyu, ya. Mari saya bilang ini, di awal itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Aku ingin sama-sama dengan kalian. Oke, karena susah, karena kalian tidak bisa punya kemampuan untuk mencapai kami, maka kami yang akan turun ke dalam dunia dalam bentuk yang namanya anak Tuhan Yesus. Lalu firman yang tadinya cuma bentuk ucapan, logos yang tadinya bentuk huruf-huruf mati di dalam HP Anda, di dalam buku-buku Alkitab Anda, kemudian itu menjelma menjadi sesuatu yang berjalan, daging, hidup, yang namanya siapa? Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak lahir dari laki-laki, benih laki-laki. Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus. Jadi logos yang tadinya mati itu menjadi hidup. Kata-kata firman yang tadinya mati menjadi hidup
dalam bentuk manusia, yaitu Yesus. Kita sudah buktikan itu. Yang kedua, yaitu terus gimana setelah dia jadi manusia? Apa yang dia lakukan? Ternyata baca di dalam Kejadian, mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua cerita. Kenapa harus sampai 4 orang? Bahkan di Perjanjian Lama ada menulis tentang kisah Yesus. Ada sudut pandang dari berbagai macam, ya. Luar biasa loh Alkitab ini. Tidak hanya satu kisah tentang Yesus, ada banyak. Iya benar, ini bisa buktikan, ini bisa buktikan, ini bisa buktikan, ya. Dapat dibuktikan karena ia hidup, selama ia hidup, ingat ya, dia manusia. Buktinya apa? Dia lelah, dia bisa marah. Tapi yang paling membuktikan kemanusiaannya adalah apa? Dia mati. Ya. Tapi dia juga Tuhan. Apa yang bisa membuktikan kalau dia Tuhan? Karena dia bangkit. Amin. Amin Bapak Ibu. Percaya Yesus bangkit? Karena bangkitnya itulah yang membuat kita masih punya harapan Bapak Ibu tetap datang ibadah. Kita masih tetap menyembah Tuhan. Karena dia bangkit, ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus selama ada firman yang tadi, jadi gini, rencananya perlu ada firman yang jadi manusia. Udah, itu bisa dibuktikan. Sekarang apa yang dia lakukan? Ternyata dia jalan ke sana sini, ya. Tadi saya bilang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis kisah perjalanan Tuhan Yesus selama ada di dunia dengan sudut pandang yang berbeda, ya. Matius menulis untuk orang Yahudi. Makanya dalam penulisannya banyak berisi penggenapan. Dia kasih tahu, ini sesuatu karena Yahudi itu perlu diyakinkan, ya. Ini loh yang dibilang Yesaya, ini loh penggenapannya, itu Matius, ya. Fokusnya itu kalau Matius apa yang Tuhan katakan. Makanya kayak Matius 5, khotbah Yesus di bukit tuh nggak ada di yang lain. Apa yang Yesus katakan. Markus lain lagi. Di sini ada Pak Markus, ya. Harus ikut Markus yang ini, ya, nulis Alkitab loh. Amin. Markus ini dia menulis untuk bangsa Romawi. Tulisannya itu lebih praktis, lebih cepat, lebih lebih simple, tapi yang langsung bisa diaplikasikan, ya, pada pencapaiannya. Fokusnya tentang apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau Matius tadi apa? Apa yang Yesus katakan. Kalau Markus apa yang Yesus lakukan. Nah, kalau Lukas lain lagi. Lukas ini kalau zaman dulu dibilang tabib, kalau sini sekarang dibilang dokter, ya. Dia penulisannya itu untuk orang Yunani. Dan lukisan gambaran dia dalam tulisannya tentang Yesus itu adalah Yesus seorang yang penuh cinta. Itu figur dari tokoh bangsa Yunani pada umumnya, ya. Dewa-dewa Yunani kan dewa cinta, dewa apa begitu, ya. Nah, fokusnya tentang perasaan Yesus. Nah, kalau Yohanes, nah ini yang tadi saya bilang, dia mulai saja dia tulis dari from beginning, dari awal mula, pada awalnya, pada mulanya, ya. Dan dia menarik sangat luar biasa, penulisannya lebih dalam dan sepertinya kalau kita baca memang untuk kita nih, untuk dunia, untuk semua bangsa, ya, lebih universal. Yohanes, Petrus, Yakobus itu 3 murid yang selalu ada bersama-sama dengan Yesus, kayak lingkaran A1-nya, ya. Yakobus dan Yohanes itu saudara, sama-sama anak Zebedeus. Dan kalau kita baca, kita pelajari, ini Yohanes ini kalau Bapak Ibu tahu dia paling tua, ya, matinya tuh mati setelah tua. Jadi saya pernah baca artikelnya, dia umur udah tua sekali, dia cuman diangkat dari kursi, dibopong, naik ke mimbar, sampai di sini dia tuh khotbahnya cuman Yesus itu cinta. Mari kita saling mengasihi. Ngomongnya cuma tentang kasih. Makanya dia disebut Rasul Kasih, ya. Begitu aja dia turun. Dia cuma ngomong itu. Setiap kali dia masuk, dia khotbahnya cuma itu sampai akhirnya dia meninggal, ya. Mari saya tarik sedikit. Siapa Yohanes? Yohanes ini yang pernah dalam satu kejadian dia minta Tuhan untuk turunkan api bakar, ya. Makanya Tuhan bilang dia Boanerges, anak guru. Tapi dia dari seorang yang punya emosional tinggi, punya darah panas, yang cepat marah, yang pokoknya kayak gitu, Tuhan bisa rubah dia.
Sampai dia bilang namanya sebagai apa? Murid yang paling dikasihi Tuhan. Sampai dia bisa nyender di Last Supper waktu makan perjamuan bersama Tuhan. Tuhan mampu untuk merubah kita. Setuju? Kita punya sifat yang jelek, Tuhan mampu. Bawa ke Tuhan. Tuhan pasti mampu untuk ubahkan. Yang penting kita mau, yang penting kita sabar. Seorang Yohanes dari seorang temperamen bisa diubah menjadi seorang yang penuh cinta dan kasih. Bahkan dia dikenal sangat lemah lembut. Nah, itu hal yang kedua. Lalu apa setelah itu? Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan setelah selesai? Ternyata Bapak Ibu, waktu dia naik ke surga, apa yang dia kerjakan? Yang pertama, itu menjadi jaminan bahwa kepercayaan kita kepadanya tidak sia-sia. Amin. Itu membuktikan bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Ia menjanjikan penghibur. Yesus harus naik supaya Roh Kudus turun. Ya, dia menjanjikan penghibur. Lalu apa? Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Amin. Ia juga menjadi pensyafaat bagi kita. Dia berdoa untuk kita supaya kita bisa sampai garis akhir. Kita tetap setia, setia mengiring Yesus. Tidak peduli apa yang sedang kita alami, seberapa sulit kita tetap setia. Dan yang berikutnya, ia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita. Wow. Planningnya surga itu selalu ujung-ujungnya apa? Berkat. Kebahagiaan untuk saudara dan saya. Nah mari perhatikan ini. Firman yang tadinya mati itu menjadi hidup. Dalam wujud siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan ini, saya sudah mau selesai ya. Firman yang tadinya mati, yang cuman dibilang hormatilah ibumu, kasihilah sesamamu, berbagai macam perintah, itu hidup dalam wujud Yesus. Yesus melakukan semua yang ada di firman. Iya dan amin. Yesus nggak cuman omong doang. Yesus bila mengasihi, dia mewujudkan itu di dalam perjalanan hidupnya. Yesus berkuasa, dia menunjukkan itu ketika dia membangkitkan orang mati. Yesus ada untuk orang-orang miskin, dia membuktikan itu. Makanya dia bilang gini, waktu ditanya, ketika kamu melakukan buat orang yang minta makan, susah, kamu lakukan untuk aku, betul? Aku telanjang gak ada baju, kamu kasih, kamu lakukan untuk aku. Kamu kunjungi aku di penjara, kamu lihat aku di rumah sakit, kamu lakukannya untuk aku. That is our God, itu Tuhan kita. Nah sekarang dia naik, dia bilang begini, kamu harus meneruskan. Yang seharusnya terjadi, kita nggak bisa lihat Yesus jalan warawiri. Tapi kita bisa lihat Ibu Sarce jalan, tapi ada Yesus di dalam Ibu Sarce. Orang bisa lihat Yoma bicara, Yoma jalan, Yoma hidup, tapi ada Yesus di dalam Yoma. Begitu juga Tante Nonce, begitu juga Rani, begitu juga Tante Dona, begitu juga Feki. Setuju nggak? Amin, mengerti ya? Karena itu yang namanya firman itu hidup. Firman itu bukan sesuatu yang mati. Kita harus menjadi pelaku firman. Nah kalau pelaku firman, maka orang akan melihat siapa di dalam kita? Di dalam kita pasti orang lihat Tuhan. Saya minta tim musik masuk ke dalam, maju ke depan. Jadi maksudnya saya begini Bapak Ibu, jangan berhenti sampai pada titik Anda mengerti bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kita harus next level bahwa kita, orang akan melihat Tuhan di dalam kita. Saya usul, coba buat program pribadi. Misalnya, kita lakukan apa ya yang seperti Tuhan lakukan. Mungkin mulai berhenti untuk mikir mengenai diri sendiri. Aku sudah punya motor, aku harus nabung buat mobil. Aku udah punya mobil 1, aku perlu mobil 2. Aku tadinya ngontrak, aku harus fokus beli rumah. Mungkin mulai masukkan agenda Tuhan dalam hidup agenda kita. Karena sesungguhnya khotbah ini tidak hanya tentang kita meyakini, kita mengakui bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri.
Tapi kita harus menghidupi firman itu dalam hidup kita, karena sesungguhnya Tuhan itu akan terlihat dalam hidup kita. Amin. Satu waktu ada teman saya punya orang yang bantu di rumahnya sakit. Saya tahu kejadian itu. Lalu saya bilang, saya ajak ke dokter ya. Ini ceritanya saya di Jakarta. Saya bawa ke dokter, ternyata anak itu tifus. Jadi udah demam berapa hari, terus saya itu pikir biasa aja ya. Saya kaget waktu pas keluar dokter habis periksa, dokter bilang, tiba-tiba dia berlutut. Dia berlutut terus dia gini, aduh ibu, terima kasih banyak. Pokoknya saya jadi kaget karena ini ternyata sesuatu yang luar biasa ya menurut dia gitu. Padahal buat saya biasa. Mungkin kadang-kadang ada hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk sesama. Tapi orang bisa melihat Yesus lewat perbuatan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu di sini, ada orang di sini, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Mungkin ada hal-hal kecil, gak usah yang besar-besar, yang kita bisa bantu. Saya ingat dulu orang tua saya, salah satu tante saya, dia bilang gini, mungkin kamu belum punya uang untuk kasih orang uang, tapi kamu bisa punya suara yang gratis dari Tuhan untuk memberi salam. Itu aja udah membahagiakan orang. Kadang-kadang kita gak usah berpikir yang besar. Kita gak bisa lihat Yesus jalan warawiri, tapi kita bisa jadi Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan Yesus. Firman-firman itu hidup di dalam kita, sehingga logos-logos itu menjadi logos yang hidup. Amin Bapak Ibu. Waktu ini sudah singkat. Bukan saja kewaspadaan yang kita harus naikkan, tapi juga investasi kita untuk hidup kekal. Tuhan Yesus bilang begini, waktu aku lapar, kamu di mana enggak memberi aku makan? Waktu aku telanjang, kamu di mana enggak kasih aku pakaian? Waktu aku di penjara, kamu di mana tidak mengunjungi aku? Dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya gini, orang itu lalu tanya, kapan saya lihat? Kapan saya lihat semua itu? Ketika ada orang-orang di sekitar kita, sesama-sesama kita yang membutuhkan. Bangkitkan rasa kasihmu Bapak Ibu. Jangan ikuti keadaan zaman ini, karena ini zaman akan binasa. Dunia ini akan berlalu. Pegang teguh firman Tuhan. Kalau Yesus sampai sudah dalam wujud manusia masuk ke dalam dunia, dengan kata-kata dari mulutnya, jadi ini, dia juga masih mampu untuk menjadikan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Dia masih tetap berkuasa. Jadilah sembuh, dia masih bisa bilang. Jadilah tahir, dia masih bisa bilang. Jadi selesai semua persoalanmu, dia masih bisa mampu. Kuasa itu masih tetap ada bagi kita. Mari, sudah banyak. Saya waktu dalam merenungkan firman ini, terakhir saya tadi bikin catatan waktu saya mau naik. Saya mau berhenti bertanya dan meminta. Tapi saya mau berpikir apa yang saya mau kasih. Sudah terlalu banyak yang Tuhan kasih. Mari kita angkat pujian. Mari Bapak Ibu pejamkan mata. Coba renungkan sebentar. Apa yang ada padamu yang bukan berasal dari Tuhan? Saya yakin tidak ada. Semua berasal dari Tuhan. Rasanya gak adil kalau kita terus bertanya dan terus meminta. Ini waktunya untuk kita tanya buat Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Datangi Tuhan dengan kerinduan untuk menemukan jawaban.
Dia ada di tempat ini. Coba Anda merenungkan sebentar, tutup mata Bapak Ibu. Tanya Tuhan, aku nih harus ngapain? Tuhan, aku pengen Engkau kasih tahu aku harus lakukan apa lagi. Anak-anak muda, berhenti dari kegiatan main HP-mu. Mulai serius tanya Tuhan, berdoa pakai waktu ini. Sehingga kamu tidak kedapatan seperti di dalam 2 Timotius. Mereka beribadah tapi sebenarnya mereka sedang mengingkari hakikat dari beribadah itu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.